Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menceritakan bagaimana budaya dapat mempengaruhi aspek kesehatan di India. India merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki budaya yang cukup kental dengan praktek agamanya, sehingga hal itu dapat mempengaruhi perilaku serta gaya hidup masyarakat di sana. Budaya adalah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu. Dalam budaya, terdapat keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh masyarakatnya, sehingga budaya dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung budaya tersebut. Budaya ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang, sehingga membentuk perilaku kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri. Budaya yang terbentuk itu akan masuk dan mengakar di dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari, budaya ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Dan manusia akan didikte oleh budaya dalam berperilaku, baik ataupun berperilaku buruk. Banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya. Sebagai contoh, budaya di India. Masyarakat di India lebih suka makan menggunakan tangan, baik makan ataupun mengolah, karena mereka percaya bahwa Tuhan memberkati mereka melalui tangan-tangan mereka. Dan juga umat Hindu di India percaya bahwa sungai Gangga itu sungai yang paling suci. Dan berenang ke dalam sungai tersebut dapat membersihkan diri mereka dari dosa dan membawa keselamatan bagi mereka. Hal ini menjelaskan bahwa nilai-nilai dalam kebudayaan berakar dari kepercayaan dan kebiasaan yang ada, bahkan sebelum budaya tersebut ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya dapat mengubah sikap dan perilaku, serta dipertahankan selama puluhan hingga ratusan tahun lalu. Berbicara tentang India, India adalah salah satu negara di Asia yang memiliki penduduk paling padat kedua setelah Cina. India adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh Inggris selama kurang lebih 300 tahun. Kemudian India memproklamasikan dirinya pada tanggal 15 Agustus 1947. India memiliki letak geografis yaitu berada di sebelah selatan Cina, berada di sebelah utara Sri Lanka, berada di sebelah timur Pakistan, dan berada di sebelah barat Myanmar. India memiliki iklim subtropis dan tropis. India memiliki salah satu tempat yang paling fenomenal yaitu pegunungan Himalaya. Tetapi tidak hanya itu, India memiliki sungai-sungai besar yaitu Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra, yang konon katanya sungai tersebut adalah sungai yang dianggap suci oleh masyarakat sekitar, terutama yang beragama Hindu. Berbicara tentang agama, India merupakan negara yang melahirkan 4 agama besar, yaitu Hindu, Buddha, Sikh, dan Jain. Mayoritas penduduk India merupakan beragama Hindu, kemudian disusul dengan Islam, kemudian Kristen, Sikh, Jain, dan Buddha. India merupakan negara yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Banyak alasan khusus para wisatawan yang datang ke negara tersebut. Terbagi dalam 4 segmen, yaitu yang pertama segmen yang terfokus dalam alam, yang kedua segmen yang terfokus dalam budaya, yang ketiga segmen yang terfokus dalam alam dan budaya, dan yang terakhir adalah segmen yang terfokus pada personal change atau alasan pribadi seperti mengejar hobi. India merupakan pusat industri farmasi dan bioteknologi, di mana terdapat banyak ilmuwan kelas dunia serta pusat uji klinis. Namun India menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang menakutkan seperti kekurangan gizi anak. Faktor dari tantangan kesehatan masyarakat tersebut adalah kemiskinan dan kurangnya infrastruktur seperti rumah sakit, jalan, air, dan sanitasi di daerah pedesaan. Kondisi pedesaan di India lebih banyak berisiko besar daripada perkotaan. Di desa India berisi lebih dari 68% total populasi di India, dan setengahnya masih hidup di bawah garis kemiskinan karena biaya perawatan rumah sakit yang terlampau mahal. Masyarakat pedesaan lebih menggunakan pengobatan alternatif seperti yang disebutkan berikut. Berbicara mengenai budaya, pasti tidak jauh kaitannya dengan mitos. Di berbagai negara pun
yang hubungannya masih kental dengan budaya, mereka masih mempercayai hal mitos ini. Salah satunya adalah negara India. Di India sendiri sudah banyak beredar mitos yang ada, dan sampai saat ini pun masyarakat masih mempercayainya. Melempar bayi. Setiap tahunnya pada bulan Desember, kegiatan ini adalah melempar bayi dari ketinggian 60 sampai 200 meter kurang lebih di atas kuil, dan di bawahnya itu sudah ada para lelaki yang siap menangkap bayi-bayi tersebut. Masyarakat India tersebut percaya bahwa bayi-bayi yang dilempar ke atas kuil dan nanti ditangkap itu akan membawa kesehatan dan keberuntungan untuk keluarganya. Kemudian ada yang namanya mitos berguling di atas sisa makanan di daerah Karnataka. Karnataka merupakan sebuah negara di India bagian barat daya yang merupakan pusat teknologi. Jadi kegiatan ini didasari oleh kaum Brahmana yang berpikiran bahwa mereka unggul, dan kasta yang lebih rendah melakukan ritual berguling di atas makanan tersebut. Jadi orang-orang yang kastanya lebih rendah berguling di atas sisa makanan, kemudian dia beranggapan bahwa jika melakukan ritual tersebut akan terhindar dari penyakit dan kejahatan. Bukti genetik arkeologis dan modern menunjukkan bahwa populasi telah bermigrasi ke arah benua India sejak zaman prasejarah. Pengetahuan tentang nilai obat dari tanaman dan zat lain serta kegunaannya kembali ke zaman pemukiman paling awal. Sejumlah besar pengetahuan medis yang telah turun ke zaman adalah hasil dari evolusi panjang melalui trial dan error, serta pertukaran pengetahuan antar komunitas dan wilayah yang berbeda. Proses pertukaran dan asimilasi terus berlanjut, dan saat ini praktek kedokteran tradisional wajib mengakomodir norma-norma biomedis modern. Namun ada kesadaran yang berkembang di kalangan komunitas ilmiah dan masyarakat umum, salah satunya adalah India. Kesadaran tersebut tentang nilai intrinsik obat tradisional dan sebagai hasilnya adalah Ayurveda, Cambisaj, serta yoga yang telah memasuki arus utama untuk melengkapi biomedis. Penggalian situs yang berbeda menunjukkan bahwa intervensi medis seperti kedokteran gigi dan terpanasi diperlukan sedini tahun 7000 sebelum Masehi di anak benua India. Penggalian arkeobotani baru-baru ini memberikan bukti penggunaan tanaman obat di wilayah Gangga Tengah sejak milenium ke-2 sebelum Masehi, yang masih digunakan oleh dokter Ayurveda, penyambut tradisional, dan dokter modern. Himne-himne Veda dari suku Arya yang bermigrasi adalah sumber informasi sastra paling awal tentang praktik penyembuhan di anak benua itu. Nyanyian pujian ini memberikan wawasan tentang penyakit yang lazim selama periode tersebut dan penyebab yang dirasakan. Sebagian besar penyakit, baik fisik maupun mental, dikaitkan dengan roh jahat, dan penyembuhannya terdiri dari ritual, mantra, obat-obatan, dan intervensi budaya. Pengaruh Arya Veda akhirnya menyebar ke timur dari wilayah Punjab dan Doab menuju dataran Gangga Tengah yang memiliki konteks sosial budaya dan bahasanya sendiri. Ini adalah periode ketika beragam budaya berinteraksi di kerajaan-kerajaan kecil dan pusat-pusat kota, dan ada peningkatan kesadaran akan pengaruh gaya hidup, serta aturan pada kesehatan dan kesejahteraan. Sanskerta yang merupakan bahasa budaya Weda dan Brahmana muncul kembali sebagai media ilmiah yang dominan sekitar awal Masehi. Karya-karya paling awal tentang Ayurveda mungkin membahas satu cabang praktik dan medis tertentu. Konsep dasar dan praktik penyembuhan Ayurveda terus dielaborasi dan disempurnakan selama berabad-abad dan dikodifikasikan selama berabad-abad awal Masehi dalam risalah yang disusun dalam bahasa Sanskerta. Karya paling awal yang tersedia adalah Caraka Sasmita, Susruta Samhita, Bela Samhita, dan Kasyapa Samhita. Dua yang terakhir dalam versi yang tidak lengkap. Karya-karya ini adalah kompilasi praktik medis yang disusun secara sistematis dan mendefinisikan prinsip metode terapi dan pedoman moral bagi praktisi medis. Ayurveda merupakan salah satu metode pengobatan tertua di dunia yang mulai dipraktikkan di India sejak ribuan tahun lalu. Dalam pandangan Ayurveda, kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan antar tubuh, pikiran, dan jiwa manusia itu sendiri.
Jika keseimbangan ini terganggu, akan timbul kebalikan dari efek kesehatan, yaitu serangan penyakit. Konsep dasar pengobatan Ayurveda adalah mengajak manusia untuk hidup sehat melalui praktik khusus, menerapkan pola sehat, pola makan dan gaya hidup yang sehat juga, serta melakukan terapi alami seperti menggunakan obat-obatan herbal. Menurut pandangan Ayurveda, manusia butuh 5 elemen yang mengontrol fungsi tubuh, yaitu tanah, air, udara, api, dan ruang. Kemudian kombinasi kelima elemen itu membentuk 3 pasangan energi atau dosha. Meski seseorang memiliki campuran ketiga dosha tersebut, hanya ada satu dosha yang mendominasi diri di tiap orang. Perdagangan dan pertukaran tanaman obat dan pengetahuan tentang kegunaannya telah berlangsung selama berabad-abad antara anak benua India, Asia Barat, dan dunia Samudra India. Bahkan sebelum pengetahuan medis dikodifikasikan ke dalam teks-teks kanonik Ayurveda, ada banyak sumber-sumber yang di mana pengetahuan medis di anak benua tersebut memiliki berbagai penyembuhan yang dilakukan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang hidup dan bekerja dalam hubungan yang akrab dengan lingkungan mereka. Mulai dari pengobatan rumahan yang berkaitan dengan nutrisi dan pengobatan untuk penyakit ringan, hingga prosedur yang lebih canggih seperti kebidanan, kemudian pengaturan tulang dan pengobatan gigitan ular, serta gangguan mental. Semua bidang praktik rakyat ini memiliki cerita rakyat tertentu yang melestarikan dan mentransmisikan pengetahuan tersebut. Beberapa praktik penyembuhan dianggap suci dan dikaitkan dengan ritual yang membantu melindungi. Sangat menarik untuk dicatat bahwa dalam tradisi rakyat ada banyak tumpang tindih antara tanaman penyembuh dan tanaman suci, serta tanaman penyembuh tertentu yang dihormati. Secara tradisional, praktik Ayurveda berasal dari semua lapisan masyarakat, dan sampai sekarang pengobatan tradisional ini telah menjadi kebiasaan dan budaya untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam kesehatan. Ayurveda klasik telah diperkaya selama berabad-abad melalui interaksi dan pertukaran semacam itu dengan praktek rakyat. Champi Sage adalah pijat kepala tradisional India atau dikenal juga dengan akronim Champi Sage, kombinasi dari Champi yang berarti pijat dalam banyak dialek India, dan kata dalam bahasa Inggris message yang berarti pijat. Berasal dari teknik penyembuhan Ayurvedik kuno yang sudah berumur hampir 4.000 tahun. Champi Sage merupakan salah satu pengobatan tradisional yang berasal dari ajaran nilai-nilai yang ada dalam agama Hindu. Pijatan ini bekerja pada 3 cakra atas, yaitu Visuddha, Ajna, dan Sahasrara. Pijat ini dapat digunakan untuk membangun keselarasan fisik, penyembuhan, vitalitas, dan relaksasi tradisional sederhana, dan juga dapat menyeimbangkan kembali seluruh sistem energi tubuh. Tidak mengherankan jika praktek ini menjadi sangat populer hingga ke mancanegara. Champi Sage atau lebih dikenal dengan pijat kepala India ini merupakan pijat pengobatan alternatif yang dipraktekkan di India selama lebih dari 1000 tahun. Pijat ini diperkenalkan di Barat pada tahun 1970-an oleh Narendra Mehta. Champi Sage awalnya hanya dipusatkan di sekitar kepala saja dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan kondisi rambut wanita India. Di era ini, Champi Sage juga berkembang untuk digunakan pada wajah, leher, bahu, dan lengan atas. Champi Sage dapat mengalirkan energi penting ke tubuh dan dapat mengurangi stres. Maksud Champi Sage sangat berbeda dengan pijatan pada umumnya. Posisi pijat biasanya berbaring tengkurap, pengalaman yang menenangkan, seringkali mendorong tidur. Sebaliknya, posisi duduk Champi Sage tegak untuk memfasilitasi dengan gerakan kuat dan serta lebih merangsang, membangun dan menyelaraskan titik-titik energi vital tubuh yang kita sebut cakra. Champi Sage juga digunakan untuk mengatasi nodul atau benjolan di otot untuk memecahnya. Ini menghilangkan racun berbahaya dari otot. Pijat merelaksasikan seluruh tubuh dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Ini memberi Anda efek menenangkan dan menyeimbangkan kembali aliran energi pada gilirannya menyebabkan ketenangan pikiran. Prosedur dari pijat Champi Sage adalah terapis akan dengan hati-hati meremas otot di sekitar area tubuh utama untuk merangsang kepala, leher, dan bagian atas tubuh. Ini juga termasuk merangsang titik-titik tekanan di sekitar wajah. Durasi pijat Champi Sage sekitar 30 menit.
Terapis akan menempatkan Anda di kursi yang nyaman. Mereka memberi Anda sepasang pakaian untuk ganti, beberapa minyak esensial terapis mulai dari kulit kepala dan wajah, kemudian bergerak ke bahu dan punggung atas. Prosedurnya termasuk meremas, menggosok, dan mendorong dengan lembut. Telinga Anda akan ditekan dan titik-titik tekanan dikerjakan. Membelai lembut juga membantu meringankan titik-titik tekanan. Ini juga merangsang sirkulasi darah. Anda juga diperbolehkan untuk istirahat selama sekitar 20 menit setelah sesi pijat. Manfaat dari pijat championship sendiri adalah dapat meredahkan stres mental dan emosional seperti sakit kepala, depresi, dan insomnia. Kedua, dapat meningkatkan aliran oksigen ke otak. Ketiga, meningkatkan sirkulasi cairan cerebrospinal. Dan keempat, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6. Meredakan ketegangan pada otot. 7. Merangsang pertumbuhan rambut. 8. Peregangan jaringan leher dan bahu. 9. Sistem energi tubuh dapat seimbang kembali. Yoga berasal dari kata Yuj dalam bahasa Sanskerta yang berarti cara untuk menyatukan diri. Menurut Anand Krishna dalam buku Ilmu Medis dan Meditasi, dalam yoga dan tantra, kita mengenal pusat-pusat energi yang berkaitan dengan lapisan-lapisan kesadaran manusia. Ini yang biasanya disebut cakra. Dari awal, yoga merupakan bagian dari tradisi meditasi dan ritual dengan beragam gerakan fisik dalam masyarakat Hindu di India. Hingga kini, para pakar dan sejarawan belum satu kata dalam hal kapan persisnya yoga tercipta. Sebagian kalangan berpendapat yoga sudah ada sejak peradaban lembah Indus dalam kurun waktu 3300 sampai dengan 1900 sebelum Masehi. Kalangan lainnya menyatakan yoga baru ada di masa peradaban Weda, yaitu dalam kurun waktu 1700 sampai 500 sebelum Masehi. Terlepas dari itu, yoga lantas berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat India, baik yang menganut Hindu, Buddha, maupun Jaina. Dunia Barat mengenalnya secara luas baru pada pertengahan abad ke-19. Ketika studi tentang filosofi India sedang marak, yoga juga disebarkan oleh Swami Vivekananda, guru yoga, lewat tur Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1980. Kini, yoga tak hanya ada di mana-mana, tapi juga punya beragam jenis, antara lain yang pertama Nidra Yoga. Satu sesi Nidra Yoga selama sekitar 45 menit setara bisa membuat kita merasa segar seperti baru bangun dari tidur selama 3 jam. Sebab, inti dari Nidra Yoga adalah bergerak lebih perlahan dan rileks. Ketika melakukannya, kita diminta berbaring dan sangat mungkin masuk ke tahapan tidur terdalam, yaitu gelombang delta. Ini adalah gelombang yang terdeteksi ketika manusia tidur lelap. Lalu yang kedua ada Hatha Yoga. Hatha Yoga merupakan semua dasar dari jenis yoga. Hatha Yoga merupakan istilah untuk semua latihan yoga yang menggabungkan asana atau pose, pranayama atau pernapasan, dan meditasi. Gerakan pada Hatha Yoga dilakukan secara perlahan dengan tujuan melatih kekuatan dan kelenturan tubuh. Gerakan yang dilakukan pada yoga jenis ini merupakan gerakan dasar dan dalam tempo yang lambat, sehingga Hatha Yoga cocok untuk dilakukan para pemula. Yang ketiga, Bikram Yoga. Bikram Yoga berdasar pada 26 postur atau asana dan 2 teknik pernapasan. Hal yang paling membedakan yoga Bikram dengan latihan yoga lain adalah peserta harus berada di ruangan bertemperatur sekitar 40 derajat Celcius dengan kelembapan 40-60%. Bikram Yoga baik untuk kesehatan jantung dan juga dapat membakar kalori, tapi di sisi lain, karena Bikram Yoga dilakukan di ruangan bersuhu panas, banyak kontroversi yang muncul seperti bertentangan dengan yoga klasik, yoga tidak perlu dilakukan di suhu tinggi, intoleransi panas, dan jadi tidak tahu batasan diri. Lalu yang keempat ada Yin Yoga. Yin Yoga adalah jenis yoga yang gerakannya bersifat lebih pasif, lambat, dan lembut. Saat melakukan Yin Yoga, kita akan dibimbing untuk melakukan pose-pose tertentu dan menahannya dalam durasi yang lebih lama. Yin Yoga merupakan salah satu bentuk yoga yang sangat bermanfaat bagi orang dengan gaya hidup cepat, sibuk, dan dipenuhi tekanan.
Gerakan yang dilakukan pada yin yoga sifatnya lembut sehingga mampu meredakan ketegangan, stres, menenangkan emosi, dan meningkatkan kesadaran diri. Yang keempat ada Iyengar Yoga. Iyengar Yoga pada dasarnya adalah kombinasi dari pose berdiri dan duduk seperti yang banyak dilakukan dalam aliran yoga lainnya. Tetapi dalam yoga ini menggunakan properti atau alat bantu. Fokus pada teknik yang benar, pose harus dilakukan sesuai urutan dan harus menahan pose. Latihan Iyengar Yoga yang tidak menuntut latihan intens seperti olahraga kardio atau ashtanga membuat aliran ini banyak dipilih oleh mereka yang memiliki keterbatasan gerak, termasuk orang tua. Lalu yang keenam ada Prenatal Yoga. Prenatal Yoga adalah jenis latihan yoga yang dirancang khusus untuk wanita hamil. Selain dapat menjaga kesehatan, olahraga ini juga membuat sang ibu merasa rileks dan tenang. Lalu yang terakhir ada Kundalini Yoga. Yoga ini mewajibkan melakukan gerakan tertentu sambil mengatur nafas dan bermeditasi. Gerakan yoga ini juga bertujuan membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Kundalini Yoga memperbolehkan kita untuk melakukan hal lain saat berlatih yoga Kundalini. Misalnya bernyanyi pelan atau menggumamkan kata-kata atau mantra tertentu. Pengobatan medis pada India di zaman sekarang ya seperti halnya negara-negara lain yang mengikuti perkembangan zaman, di mana pengobatan medis di India memfokuskan pada titik seperti membangun rumah sakit dan menyediakan sub-sub pusat dan puskesmas untuk mengobati para masyarakat di India yang membutuhkan. Namun uniknya negara India di sini, mereka tidak meninggalkan atau menelantarkan budaya lama seperti pengobatan yang kita kenal mereka dengan lengket budaya, yaitu Ayurveda, sistem pengobatan Hindu, Unani, sistem pengobatan Yunani yang dibawa ke negara India, dan ada satu lagi yaitu Siddha, cabang khusus Ayurveda. Di sini pemerintah India sangat gercep juga sih kalau kita lihat, mereka membangun rumah sakit, puskesmas, dan pusat-pusat dari bidang kesehatan secara berkala. Namun, pemerintahan tetap tidak meninggalkan maupun praktik yang lengket dengan budaya dan agamanya. Layanan pengobatan di India terbilang belum memadai karena minimnya SDM maupun sumber daya alamnya. Ditambah juga dengan populasi rakyat India yang menurut saya tuh kayak kurang merata gitu kalau dilihat dari bps.go.id. Nah, untuk harga sekali layanan itu cukup merogoh kocek dengan harga sekitar Rp100.000, di mana tidak semua rakyat India tuh mampu gitu untuk membayar harga segitu. Nah, perbedaannya untuk rakyat yang mampu dan tidak mampu. Untuk yang mampu sih bisa merasakan fasilitas yang bagus, staf yang profesional, dan seperti kayak media-media yang memang dibilang bisa good performance gitu. Beda sama orang-orang yang tidak mampu dalam membayar harga Rp100.000 itu. Mereka malah merasakan hal yang berlawanan gitu dalam fasilitas, staf yang tidak profesional, maupun juga kayak kamar tidur rumah sakitnya gitu, kayak nggak layak untuk tinggal gitu. Dari yang kita tahu bahwa India memang baru memfokuskan untuk menjalankan atau mengedepankan bidang kesehatannya seperti yang saya bilang tadi, membangun puskesmas, rumah sakit, dan pusatnya. Pemerintah India pun tidak lupa dengan mengembangkan bahwa sebelum mereka mendirikan itu, mereka lebih menjalankan bidang pendidikannya untuk melahirkan atau benih-benih cita-cita dari kedokteran yang memang dibutuhkan negara India, yaitu dengan total ada 103 perguruan tinggi ilmu kedokteran di India dengan kapasitas penerimaan 13.000 lebih per tahun. Dari universitas tersebut tuh jumlah dokter di India itu meningkat pesat gitu. Kalau di total dari 2021 tahun sekarang itu jumlahnya menjadi 137.930 dan 88.000 perawat, 32.000 petugas sanitasi, dan 54.000 perawat tambahan atau sekaligus perawat yang membantu jika mereka mengalami krisis kesehatan. Seperti halnya kemarin COVID kan lagi gencar-gencarnya, itu sangat ramai sekali dan kekurangan perawat. Oh iya, setelah membahas pendidikan dan bidang kesehatan yang berfokus pada puskesmas dan pusat-pusatnya, India juga tidak lupa gitu untuk mendanai sekitar 9.000 apotik dan 195 rumah sakit. India juga tidak lupa untuk mengembangkan pengobatan budayanya seperti yang saya bilang di atas, mereka tidak meninggalkan
budaya pengobatan lamanya, yaitu dengan cara membangun 2 perguruan tinggi pasca sarjana untuk pengobatan Ayurveda dan 1 untuk pengobatan Unani, dan ada juga perguruan tinggi yang memfokuskan gelar sarjana. Kalau yang tadi itu pasca sarjana nih. Kalau yang gelar sarjana dengan total 91 perguruan tinggi Ayurveda dan 10 perguruan tinggi Unani dan 1 perguruan tinggi Siddha. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua penjelasan yang telah dijelaskan tadi adalah budaya adalah sebuah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu. Dalam budaya terdapat keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh masyarakatnya, sehingga budaya dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung budaya tersebut. Budaya ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri. Budaya yang telah terbentuk itu akan masuk dan mengakar di dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari budaya ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Manusia akan didikte oleh budaya dalam hal berperilaku, baik berperilaku buruk maupun baik. Banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya. Nilai-nilai dalam kebudayaan berakar dari kepercayaan yang berakar dari kebiasaan, dan kepercayaan yang ada bahkan sebelum budaya tersebut ada, sehingga budaya dapat mengubah sikap dan perilaku serta dipertahankan selama puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Budaya di India juga dipengaruhi oleh agama besar yang ada di India, yaitu Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Bukti genetik arkeologis dan modern menunjukkan bahwa populasi manusia telah bermigrasi ke anak benua India sejak zaman prasejarah. Pengetahuan tentang nilai obat dari tanaman dan zat lain dan kegunaannya kembali ke zaman pemukiman paling awal. Sejumlah besar pengetahuan medis yang telah turun ke zaman modern adalah hasil dari evolusi panjang melalui trial and error dan pertukaran pengetahuan antara komunitas dan wilayah yang beragam. Proses pertukaran dan asimilasi terus berlanjut. Dan saat ini, praktek kedokteran tradisional wajib mengkomodir norma-norma biomedis modern. Namun, ada kesadaran yang berkembang di kalangan komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Salah satunya adalah India. Kesadaran tersebut tentang nilai intrinsik obat tradisional dan sebagai hasilnya adalah Ayurveda, Kempsik, dan Yoga yang telah memasuki arus utama untuk melengkapi biomedis hingga sekarang. Secara tradisional, praktik Ayurveda, Kempsik, Yoga berasal dari semua lapisan masyarakat dan sampai sekarang pengobatan tradisional ini telah menjadi kebiasaan dan budaya untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam kesehatan di India, bahkan di dunia. Teman-teman, sekian video pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.